Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan sesi yang kedua, ya, berkaitan dengan dasar-dasar permintaan dan penawaran. Dan pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan dari sisi penawaran. Baik, penawaran atau yang dalam bahasa Inggris di Inggris disebut dengan supply ya, atau sering dinotasikan dengan S, ya. Tentu Anda masih ingat permintaan ada hukumnya, tentu juga penawaran ada hukum penawaran. Nah, bedanya hukum penawaran dia antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan dia hubungannya positif. Ya, positif maksudnya kenaikan satu variabel itu menyebabkan naiknya variabel yang lain. Bunyinya jika harga barang naik maka tingkat penawaran atau jumlah barang yang ditawarkan itu juga ikut meningkat. Ya, kenapa demikian? Ya karena penawaran ini dilakukan oleh produsen ya yang menjual barang. Dia senang kalau harga naik, maka dia respon dengan meningkatkan jumlah produksi atau meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya jika P atau harganya turun, maka barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Nah, ini hukum penawaran. Jadi sekali lagi, beda dengan hukum permintaan. Kalau permintaan dia antara P dan Q itu hubungannya negatif. Kalau hukum penawaran antara P dan Q dia hubungannya positif. Kalau permintaan itu dari sisi konsumen, kalau penawaran itu dari sisi produsen. Nah, selanjutnya seperti permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran juga terdiri dari beberapa faktor ya. Ada harga barang tersebut ya, naik turunnya harga barang tersebut ya, kemudian harga barang lain juga, apakah dia komplementer atau substitusi, kemudian harga faktor produksi ya, tenaga kerja dan lain sebagainya, bahan baku dan seterusnya, kemudian teknologi produksi ya, apakah dia padat kerja atau padat modal, kemudian biaya produksi, kemudian jumlah pedagang dan penjual di dalam pasar, kemudian tujuan perusahaan atau kebijakan pemerintah. Nah, ini beberapa hal yang mempengaruhi penawaran. Saya rasa Anda sudah dapatkan pada waktu pengantar ekonomi pada semester sebelumnya. Baik, seperti penawaran, permintaan. Untuk penawaran kita juga bisa melihat ya bagaimana hubungan matematis antara naik turunnya harga yang menyebabkan naik turunnya jumlah barang yang ditawarkan. Nah, sesuai dengan bunyi hukum penawaran ya, jika P naik maka Q-nya itu juga ikut naik. Nah, di sini kita bisa lihat dari schedule penawaran ya yang kita bisa skenariokan. Nah, ada tabel ya yang tersaji di mana kolom pertama merupakan harga barang, kemudian kolom yang kedua merupakan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kita bisa melihat pada saat harganya 0 ya. Di sini penawarannya adalah minus 40. Nah, di sini pertanyaannya kenapa minus ya? Nah, harga barang 0 jadi tidak ada harga. Kira-kira ada nggak produsen yang mau menjual barangnya dengan harga 0? Ya, saya rasa tidak ada ya. Apalagi namanya produsen yang mencari keuntungan. Saya rasa tidak ada produsen atau penjual yang mau menjual barangnya dengan harga 0. Nah, nilai minus di sini ini dimaksudkan bahwa dalam tanda kutip nilai dari ketidakmauan atau keengganan dia menjual barangnya. Nah, cuman diangkakan menjadi minus 40 ya. Nah, kemudian ketika harganya naik ya, nah ternyata jumlah barang yang ditawarkan juga ikut naik ya. Namun di sini belum terlihat angka yang signifikan ya. Ini dari minus 40 ke 0 ya, masih belum ada jumlah barang yang ditawarkan ya, tapi sudah ada peningkatan dari minus ke plus ya, walaupun masih 0. Ya, maksudnya di sini pada harga Rp8 saja itu si perusahaan belum mau menjual barangnya. Dia belum melepas, masih 0, belum mau melepas barangnya ke pasar. Ya, karena apa? Karena kemungkinan besar harga Rp8 ini terlalu murah. Dia belum nutup biaya produksinya mungkin, apalagi mendapatkan keuntungan. Makanya dia masih enggan untuk menjual ya, makanya nilainya 0. Nah, ketika harga dinaikkan menjadi Rp9, nah ini sudah direspon.
sudah ada respon dari penawaran ya, dari produsen dengan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan itu sudah mau dilepas 5, dijual 5 unit. Kemudian ketika harga barangnya naik menjadi 10, si produsennya makin senang ya. Dia merespon kenaikan harga ini dengan meningkatkan penawaran itu sebesar 10 unit. Naik lagi 11, itu direspon menjadi 15 unit ya. Kemudian baru titik puncaknya ketika harga naik lagi 12, itu baru direspon dengan memproduksi barang sebanyak 20 unit. Nah, ini gambaran hukum penawaran yang saya maksudkan tadi ya. Jadi ketika harganya naik, ya maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut meningkat. Nah, hubungan ini secara matematis dapat ditulis dengan persamaan yang sebagai berikut ya, QS ya. QS ini adalah jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kolom pertama dan kolom kedua ini ditulis dalam persamaan min 40 plus 5P. Maksudnya adalah jumlah yang barang yang ditawarkan atau QS sama dengan itu sebesar min 40 ya pada saat harganya sama dengan 0. Ya, sama seperti permintaan tadi, tinggal disubstitusikan berapa P-nya ya ke dalam P ini ya. Jadi tinggal dikali 5 misalnya. Ketika harganya 8, maka 5 kali 8 sama dengan 40 ya. Kemudian minus 40 ditambah 40 tentu hasilnya sama dengan 0. Kemudian ketika harganya 9 disubstitusikan ke P, 5 kali 9 45, min 40 ditambah 45 itu hasilnya plus 5 ya, dan seterusnya ya. Saya rasa ini cukup mudah untuk dipahami. Selanjutnya dari skenario ini kita bisa membuat kurva penawaran ya. Kurva penawaran itu adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan tingkat penawaran barang tersebut. Nah, seperti kurva permintaan, Anda harus perhatikan bahwa garis vertikalnya ini mewakili harga, garis horizontalnya adalah mewakili jumlah barang yang ditawarkan. Ya, ini saya maaf salah ketik, ini seharusnya ini jumlah barang yang ditawarkan. Nah, bagaimana bentuk kurva penawaran? Nah, jadi kurva penawaran ini bentuknya ya dimanapun Anda kuliah itu pasti sama bentuknya, itu dari kiri bawah ke kanan atas. Ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau permintaan tadi dari kiri atas ke kanan bawah, kalau si penawaran ini dari kiri bawah ke kanan atas ya. Nah, ini dihubungkan oleh titik-titik ya. Tadi ketika harganya sebesar 8 ya. 8 itu jumlah barang yang dimintanya 0. Ketika dia 9 ya, itu jumlah barang yang ditawarkan itu 5. Ketika dia harganya 10, jumlah barang yang ditawarkan 10. Ketika harganya 11, jumlah ditawarkan 15 dan seterusnya sampai titik puncak ketika harganya 12, jumlah barang yang ditawarkan meningkat menjadi 20 ya. Nah, ini bentuk kurva penawaran. Nah, saya rasa ini sama permintaan cukup mudah untuk dipahami. Nah, sekarang kita akan mengupas berkaitan dengan harga keseimbangan atau keseimbangan harga. Nah, antara permintaan dan penawaran ya, ini kan harus terjadi keseimbangan agar tercapai harga. Kurva permintaan itu adalah kurva konsumen, kurva penawaran itu adalah kurva produsen. Ya, untuk terjadi transaksi ya, kan ada kesepakatan harga antara konsumen dan produsen. Pada harga berapa si konsumen meminta dan pada harga berapa konsumen menjual. Ya, dan pada jumlah barang berapa konsumen meminta dan jumlah barang berapa si produsen menawarkan ya. Nah, jadi adalah sebuah konsep namanya harga keseimbangan atau keseimbangan harga. Nah, keseimbangan harga ini adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi atau dijual ya. Jadi dia seimbang di titik itu pada harga berapa dan jumlah barang berapa diminta dan ditawarkan. Nah, kita ambil satu contoh ya, ini contoh kasus pasar mobil ceritanya, ini jual mobil ya. Jadi pada saat harga berapa si konsumen ini mau membeli, kemudian
pada harga berapa si produsen mau menawarkan atau melepas ya, dan pada jumlah barang berapa. Nah, kita bisa melihat ya, di sini QD sama dengan 200 min 10P ya, jumlah permintaannya, QS-nya sama dengan min 40 plus 5P atau penawarannya min 40 plus 5P. Nah, sekarang ketika kita melihat keseimbangan pasar, tentu tinggal kita lihat ya, ini rumus umum QD sama dengan QS ya, karena dia harus seimbang, maka tinggal kita masukkan QD-nya berapa, 200 min 10P, QS-nya berapa, min 40 plus 5P. Kemudian dua sisi ini kita operasionalkan. Saya rasa ini matematika yang cukup sederhana ya. 200 min 10P, kemudian min 40 plus 5P. Nah, ini yang min 40-nya pindah ruas ya, min ruas menjadi plus ya, menjadi 240. Yang min 10P-nya dia pindah ruas ya, ini menjadi plus 10P, kemudian ini dioperasionalkan menjadi 15P. Nah, 240 sama dengan 15P. Nah, kita dari sini bisa mengetahui P-nya ya, tinggal dibagi saja. P sama dengan 240 dibagi 15, itu sama dengan 16. Nah, sekarang kita sudah ketahui bahwa untuk kesepakatan harganya ya, antara keseimbangan tadi, QD sama dengan QS tadi, antara produsen dan konsumen itu sepakat pada harga 16 ya, sepakat pada harga 16. Nah, sekarang pertanyaannya adalah harga sudah diketahui, terus jumlah barangnya berapa? Nah, ini gampang. Tinggal kita substitusikan P sama dengan 16 ini kepada masing-masing persamaan ya. Nanti hasilnya pasti sama dan wajib sama, harus sama. Kalau beda berarti salah ya. Nah, QD sama dengan 200 min 10P, tinggal kita masukkan P tadi sama dengan 16, ini disubstitusikan ya, ini sama dengan 40, hasil akhirnya QS-nya min 40 plus 5, P-nya 16 ya, ini kemudian dioperasionalkan, hasilnya 40. Nah, kesimpulannya adalah keseimbangan pasar terjadi pada saat P sama dengan 16 dan Q sama dengan 40 ya. Saya rasa cukup gampang ya. Nah, selanjutnya dari dua persamaan tadi kita bisa sekarang membuat kurva keseimbangan ya, antara permintaan dan penawaran. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas ya. Jadi modelnya seperti ini ya, QD-nya ini ya, kiri atas kanan bawah, QS-nya ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa harga keseimbangan tadi pada 16 ya, harga 16 dan jumlah barang yang diminta sebesar 40. Nah, ini titik keseimbangan itu ya, pertemuan antara permintaan dan penawaran. Nah, ada yang menarik di situ ya, ada garis yang diarsir ya, yang garis yang dibirukan itu. Kita bisa melihat. Nah, maksud di sini adalah apa yang terjadi kalau misalnya harganya itu di atas 16. Ya, harga di atas 16, yang terjadi adalah terjadi kelebihan penawaran ya. Jadi kalau misalnya harga dinaikkan, kan yang senang itu produsen ya, produsen senang, maka dia akan membuat barang lebih banyak. Nah, tapi konsekuensinya barangnya yang lebih itu nggak akan laku ya, karena si konsumen hanya mau membeli pada harga 16. Kalau dinaikkan, dia pasti tidak mau beli ya, sesuai dengan hukum permintaan ya. Kalau misalnya harga naik kan permintaan berkurang. Maka kalau harga naik, apa yang terjadi? Maka dia terjadi kelebihan penawaran ya. Kelebihan penawaran. Nah, berarti tidak boleh di atas 16. Nah, kalau misalnya di bawah 16 ya, yang senang kalau harga murah kan konsumen ya. Kalau harga di bawah 16 ya, lebih murah, konsumen senang, berarti konsumen akan merespon dengan meminta banyak ya. Tapi apa yang terjadi? Di sini terjadi kelebihan permintaan ya, dan sayangnya si produsen tidak akan merespon ya, tidak akan merespon karena si produsen hanya mau menjual barangnya pada harga 16 rupiah ya. Oke, saya rasa ini ya. Nah, selanjutnya kita akan latihan soal ya, soal nanti akan saya posting di grup WA kelas. Baik, saya rasa itu untuk pertemuan kita hari ini. Silakan dipelajari lagi di rumah ya, jangan hanya merasa cukup dengan yang saya antarkan melalui media ini ya. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.